Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Kami bekerja sehari-hari untuk belanja rumah sendiri. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Baik pemirsa, terima kasih masih tetap bersama kami dalam acara Mutiara Kolbu. Tadi sudah ada pertanyaan dari Ibu Sri dan sudah dijawab. Pertanyaan pertama gimana Pak Ustadz? Ya. Oke, sudah ya. Apa mau dilanjutkan lagi jawabannya? Ya, lanjut dikit. Lanjut dikit, oke. Jadi ketika itu tadi terjadi, rumusnya tadi, kita sadari dulu bahwa ini adalah gangguan dasim. Karena memang dasim itu punya tugas, dan itu disebut oleh Allah dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, ayat 102 itu. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Tugas mereka itu, kata Allah, memisahkan antara suami dan istri. Bagaimana cara memisahkan itu tadi? Yang masa kecil diangkat jadi besar, dibuatlah kita kebencian, sebenci-bencinya, akhirnya hanya satu, berpisah. Jadi ketika kita marah, benci, maka sadari ini dasim. Dan kita lawan itu dasim. Karena setan itu sesungguhnya lemah. Inna kaidah syaitan dha'ifa. Sungguh tipu daya setan itu karena dha'ifa, sangat lemah setan itu. Ya, bagaimana caranya? Kita berlindung kepada Allah. Ketika kita marah tadi, maka rumusnya tadi berdiri, kemudian duduk. Kalau sudah duduk berbaring, ambil wudhu, kemudian sholat. Ketika masih marah, cukup kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi ketika marah, baca a'udzubillah. Berlindung kita kepada Allah. Ini yang buat kita marah, ini dasim. Ini yang buat kita benci, ini dasim. Banyak-banyak ta'awuz, minta perlindungan kepada a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu tadi ketika terjadi kita mungkin konflik dalam rumah tangga, sadari betul ini adalah dasim. Kemudian caranya juga mencegah ada Mbak Ranti, baca Quran. Jadi ada surat yang memang harus dibaca dalam rumah tangga. Itu surat Al-Baqarah, surat Al-Imran. Karena Nabi pastikan, fa inna syaitan yang firu minal bait allazi yuqra fi suratil Baqarah. Setan itu akan lari dari rumah kalau di rumah itu dibacakan Al-Baqarah. Ya, jadi kalau bisa baca Al-Baqarah tiap hari. Tapi banyak ya, panjang ya. Panjang. Ya, diguyur. Setidaknya dalam rumah bacakan Al-Baqarah. Jadi setan itu Nabi yang jelaskan, dia akan lari dari rumah ketika di rumah itu dibacakan Al-Baqarah. Oh, kita terlalu sibuk. Ya, kita punya mungkin HP, kita buka aja di YouTube, kemudian kita dengarkan. Jadi dengarkan bacaan. Kemudian yang ketiga, selalu berdoa. Termasuk masuk rumah berdoa. Jadi masuk rumah atau masuk kamar yang kosong, karena kamar kosong itu juga tempatnya setan. Jadi dia jadi tempat tinggal kita, ya dia memang kita nampak. Jadi ketika masuk kamar kosong, masuk rumah kita dari luar kemudian masuk rumah, baca dulu Bismillah, Assalamualaikum. Masuk kamar yang kosong, dan itu kan Nabi yang mencontohkan. Ketika masuk kamar, Bismillah, Assalamualaikum. Jadi ketika kita ucapkan itu, setan yang ada dalam rumah, apa katanya? Dia kasih pengumuman dengan teman-temannya sesama setan. Tidak ada tempat nginap kita malam hari ini. Ketika baca Bismillah, akhirnya dia keluar dari rumah. Jadi hanya sepele kan, Bismillah, Assalamualaikum. Karena memang tipu daya setan itu sangat lemah.
Jadi sangat lemah sungguhnya. Cukup kita minta perlindungan kepada Allah, selesai. Maka tadi itulah diantaranya mencegahnya banyakkan doa-doa tadi. Kemudian yang kedua tadi Yang gimana, kedua Mak? tadi ketika kita berprasangka baik kepada seorang teman begitu, tapi ternyata prasangka kita itu meleset gitu Pak Ustadz. Tidak sesuai apa ekspektasi kita gitu. Apakah itu juga termasuk kepada godaan-godaan setan juga? Ya tetap kita berbaik sangka. Ya karena buruk sangka itu bagian dosa. Ketika kita baik sangka kepada dia, tapi dia tidak sesuai harapan kita, ya itulah kelemahan dia. Ya, maka tadi kita kan tidak boleh menganggungkan orang, menyanjung orang, tidak boleh kita jadikan dia pedoman. Kan hanya Nabi Muhammad yang dijadikan contoh oleh Allah, tidak ada yang lain. Maka tidak boleh kita berharap kepada makhluk. Ya, pasti kita kecewa karena orang itu pasti ada salahnya. Maka yang dijadikan contoh yang tidak ada dosa ya cuma Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika tadi kita sudah baik sangka, kok dia begitu ya? Dia pasti kecewa. Ya kecewa kita manusiawi, itu fitrah. Tapi yang terpenting jangan sampai kita seperti itu. Jadi ketika orang berbuat dosa, kita kecewa. Yang terpenting adalah jangan sampai kita yang berbuat dosa. Kalau orang berbuat dosa, tentu dia yang akan menanggung dosanya. Tapi yang bahaya, kita yang berbuat dosa. Jadi seperti itu, ketika dia tadi mungkin tidak sesuai harapan kita, ya jangan sampai, itu mungkin jadi pelajaran kita. Jadi seolah-olah Allah mungkin ngasih nasihat, nih loh, ketika tidak sesuai harapan kita, orang pasti kecewa. Kau kecewakan, maka jangan kau buat itu kepada orang. Jadi itu seolah-olah nasihatnya. Baik, begitu ya Ibu Sri. Masih ada pertanyaan lagi, kami persilakan. Silakan Ibu, sebutkan nama dan poin pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yulia dari Majelis Ta'lim An-Naba. Sebenarnya apa yang mau saya tanyakan sepertinya sudah terangkum semuanya, sudah dijabarkan sama Pak Ustadz tadi ya. Hanya saja mungkin ada satu yang mengganjal gitu ya. Apa ya? Gini Pak Ustadz, saya ini kan sama suami ini jauh ya. Jauh sih enggak, tapi ya jauh lah lumayan ya. Bertemu mungkin ya paling cepat sebulan sekali gitu lah kan. Kalau dulu ya mungkin saya masih usianya masih agak muda lah mungkin ya, mungkin kayak emosi mungkin masih belum stabil atau apapun, mungkin ya merasa capek atau apa gitu kan. Gimana sih saya kok harus menjalani hal-hal seperti ini gitu. Mungkin ya. Capek dengan kerinduan mungkin kalau dulu ya. Iya. Dan sebenarnya rindu itu berat ya Ibu ya. Iya, seperti yang dibilang Pak Ustadz tadi, kita wanita ini kan yang banyak curiga atau segala macam itu kan awalnya sebenarnya dari rasa kangen ya mungkin ya. Jadi terlalu menumpuk ya kan. Jadi seperti itu. Tapi mungkin seiring berjalannya waktu dan juga mungkin usia semakin bertambah, ya ini sharing jadinya Pak Ustadz ya, nggak apa-apa ya. Jadi mungkin saya merasa bahwa saya harus menjalani takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah gitu nah kan. Mungkin Allah punya banyak sekali pertimbangan. Pasti Allah memberikan yang terbaik buat umatnya. Kenapa saya dipisahkan dari suami gitu nah kan. Kenapa suami saya jauh dan saya nggak bisa ngikut dan segala macam gitu nah. Dan ya mungkin kalau zaman dulu mungkin saya merasa bahwa saya membesarkan anak saya sendirian gitu kan, atau bagaimana dan segala macam lah gitu nah, kekurangan finansial, saya harus menutupi segala macam, atau anak sakit, suami nggak ada, dan itu bisa menjadi beban. Tapi ternyata ya mungkin itulah yang Allah kasih yang terbaik buat saya dan juga keluarga saya. Dan ternyata alhamdulillah sampai saat ini Masya Allah, saya masih bersama dengan suami. Alhamdulillah. Setelah berapa puluh tahun ya anak saya sudah selesai kuliah dan alhamdulillah kami masih bersama. Dan ya itu mungkin pembelajaran banyak sekali hal-hal yang bisa saya petik dari takdir yang saya harus jalani pada saat ini. Itu saja sih Pak Ustadz ya, kira-kira bagaimana sih menurut Pak Ustadz gitu loh kan, apa yang harus udah oke banget sih Ibu gitu ya Pak Ustadz. Saya nggak bisa berkata-kata apapun ya, maksudnya karena saya akhirnya saya merasa bahwa oh ini takdir saya gitu nah, saya harus jalanin bahwa ini yang terbaik buat saya gitu nah kan.
Jadi justru apa bisa jadi contoh ya Pak Ustadz ya bagi mungkin ada teman-teman yang lain yang usianya mungkin lebih muda dari ibu dengan kondisi yang sama, mungkin ibu bisa jadi sebagai motivasi mereka gitu ya Pak Ustadz. Kadang-kadang juga ada sih beberapa pertanyaan, kok kamu ini tahan sih ya gini. Iya, pasti. Mungkin ya yang itu jadi dasim tadi itu mungkin ya Pak Ustadz ya, cuman akhirnya saya berkata bahwa ya siapa sih yang nggak mau pengen deket-deket sama suami gitu nah kan. Tapi cuman ketika saya menjalin takdir ini gitu nah kan, ya gimana saya harus tetap jalanin gitu nah seperti itu. Terima kasih Pak Ustadz, Mbak Ranti. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mungkin ada sedikit komentar dari ceritanya Bu Yulia. Ya, dalam Al-Quran suami istri itu digambarkan Allah pakaian. Al-Baqarah ayat 187 itu kan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Betapa indahnya Allah menggambarkan suami istri itu. Hunna, istri itu kata Allah itu pakaian buat suami, dan suami adalah pakaian buat istri. Jadi Allah mengibaratkan suami istri laksana pakaian. Bagaimana sifat pakaian itu kita lihat. Kita lihat pakaian itu, bahwa pakaian itu menutupi kekurangan, aib kita, aurat kita. Jadi sifat pakaian itu adalah menutupi kekurangan. Maka tadi ketika suami kita mencari nafkah, sesungguhnya sedang berjuang untuk menutupi kekurangan ekonomi kita. Harusnya kita bantu dia, harusnya kita support dia. Maka doakan pada Allah, ya Allah, kan yang memiliki hati ini semua Allah. Ya Allah, ku titip suamiku, hari ini dia jauh dari hadapanku. Pegang genggam hatinya ya Allah, agar hatinya selalu ingat aku bukan orang lain. Nah itu dia. Oh gitu ya doanya ya, Masya Allah. Gitu doanya jadi. Walaupun terpisah jarak, tapi di hatinya cuma ada aku. Tidak ada hati wanita lain. Itu doa, karena yang memiliki hati dia siapa? Allah. Ya kan itu doa, ya muqallibal qulub, kan Allah yang membolak-balikan hati. Jadi itu pertama. Jadi pakaian itu sifatnya Pak menutupi kekurangan kita. Yang kedua, sifat pakaian itu menjadi bangga yang memakai. Ya, ketika secantik apapun itu orangnya, tapi ketika dia tanpa pakaian dia akan nampak hina. Tapi seburuk apapun orang, ketika dia pakaian yang bagus, yang pantas, yang syar'i, tentu dia akan jadi terhormat. Begitu juga suami istri itu membuat bangga. Maka kita bangga dengan suami kita. Begitu juga suami harus bangga dengan istri. Jangan pernah membandingkan pasangan kita dengan pasangan lain. Kan ini pakaian kita loh, bukan pakaian orang. Kita merasakan, kita menikmati ini pakaian. Jadi bangga dengan pakaian kita. Maka cara bangga jangan pernah melihat ke kanan kiri. Ketika tadi ada tanda kutip tadi rumput tetangga lebih hijau, itu salah. Itulah dasim tadi, dan itu haram memang. Dan itu tipu daya dasim. Jadi kita harus bangga walaupun suami kita punya kekurangan. Ingat, kekurangan suami kita juga ada kekurangan pada diri kita. Karena kita tidak ada yang sempurna, maka kita punya kelebihan menutupi kekurangannya. Kekurangannya kita tutupi kelebihan kita. Begitulah sebaliknya. Maka kita wajib bangga kepada suami kita. Oh, dia pekerja keras. Jadi lihat yang positifnya. Memang berat menjalani jarak, sedangkan dekat aja berantem, apalagi jauh kan. Dan itu rumah tangga. Tetapi yakinlah ketika ini terbaik. Itu ibu luar biasa, sudah kuliah, berarti sudah puluhan tahun ya. Ya kalau kuliah ya. Ya alhamdulillah, itu berarti kan sudah bisa kita jalani itu. Ya betul, kekuatan doa. Ingat doa itu kata Nabi kan, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Maka tugas istri adalah tunaikan kewajibannya. Apapun nanti takdir terjadi ke depan, itu memang bagian takdir. Kita kan takdir. Hari ini kita hanya menjalani skenario Allah. Iya, jalani saja begitu ya Pak Ustadz. Betul. Ya? Bagaimana istrinya dari Firaun, ya, siapa namanya? Asia, yang bisa dapat dimuliakan, 4 wanita yang dimuliakan Allah, padahal suaminya kafir. Suaminya manusia terjahat, tapi Asia dipastikan Allah, dia dijamin wanita yang mulia di sorga. Maka doa Asia apa ketika dia memiliki suami yang kafir? Rabbi bani li indaka baitan fil jannah. Dalam Quran surat Tahrim ayat 11 diabadikan oleh Allah doa Asia. Ya Allah, bangunkan aku rumah di sorga. Dia taat kepada suaminya yang zalim. Sezalim-zalim suami hari ini pasti belum tidak sezalim Firaun. Gitu, ya. Tapi Asia bertahan. Maka hadiahnya, dia apa yang membuat Asia kuat? Sorga.
Jadi Masya membuat Allah. Asia kuat tuh surga. Begitu juga hari ini. Ketika kita hari ini diuji dengan keburukan suami kita lah, mungkin tadi kondisi LDR, apa mungkin perangai atau tingkah suami kita, ingat di belakang punggungnya ada surga untuk kita. Gitu. Begitu, Masya Ibu. Allah, baik. Begitu ya Ibu Ilya dikomentarin oleh Pak Ustadz Iwan Nasution. Ini kita akan jeda lagi nih Pak Ustadz. Pemirsa tetap bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini.